Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau langsung bedah tuntas bab 3 dari bukunya Johan Norberg, Peak Human. Betul sekali. Fokus kita kali ini adalah kekhalifahan Abbasiyah. Sumber kita ya dari kutipan-kutipan di bab itu. Iya, dan misi kita nih, kita mau coba pahami bareng-bareng, kenapa sih periode Abbasiyah ini sering banget disebut zaman keemasan Islam. Terus, gimana ceritanya Baghdad itu bisa jadi persimpangan alam semesta, kayak yang kata Norberg. Dan yang paling penting nih buat Anda semua, ada pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari sana? Oke, kita mulai dari sesuatu yang kontras ya, yang disebut Norberg. Di satu sisi, ada sejarawan kayak Fernand Braudel, dia bilang peradaban Islam ini yang paling cemerlang selama 4-5 abad gitu. Lama juga ya. Iya kan? Adam Smith malah bilang, Islam ini yang menghidupkan lagi rasa penasaran manusia setelah runtuhnya Roma. Wow, pujian yang tinggi itu. Tapi, nah ini dia kontrasnya. Ada ironi yang disorot Norberg juga. Bendera hitam Abbasiyah. Simbol mereka ya. Iya, simbol dinasti yang dulu itu sangat terbuka sama ilmu pengetahuan, sama gagasan baru. Sekarang malah dipakai sama kelompok-kelompok fundamentalis. Yang justru anti keterbukaan itu ya. Persis, anti banget sama nilai-nilai yang dulu diusung Abbasiyah. Ini nunjukin sejarah itu kompleks, nggak hitam putih gitu aja. Oke, menarik banget pembukaannya. Mari kita gali lebih dalam kalau gitu. Adam Smith tadi bilang dunia butuh ketenangan ya setelah Roma jatuh, biar ilmu bisa berkembang lagi. Nah, disinilah kekhalifahan Abbasiyah itu muncul. Dan kemunculannya ini bukan peristiwa biasa loh. Ada ahli sejarah pemikiran Yunani Arab namanya Dimitri Gutas. Dia sampai menyamakan pentingnya periode ini Dengan apa tuh? dengan Athena zaman Perikles, Atau? Renaissance Italia, atau bahkan revolusi ilmiah abad 16-17. Jadi ini beneran salah satu puncak peradaban manusia yang kita bicarakan. Wah, nggak main-main ya skalanya ya. Terus, gimana ceritanya mereka bisa naik ke puncak kekuasaan? Awalnya kan dari penaklukan Arab atas kekaisaran Bizantium sama Persia. Oke. Dua kekaisaran besar yang udah capek perang terus-terusan. Oke. Terus sekitar tahun 750 Masehi, dinasti yang berkuasa sebelumnya, dinasti Umayyah, itu digulingkan. Nah, ada cerita, mungkin sedikit didramatisir ya. Ala-ala Game of Thrones gitu. Bisa dibilang gitu, cerita soal perjamuan berdarah, di mana katanya hampir semua anggota keluarga Umayyah itu dibantai sama Abbasiyah. Entah seberapa akuratnya, tapi ini nunjukin betapa kerasnya perebutan kekuasaan waktu itu. Penuh intrik dan kekerasan ya berarti? Lalu muncullah dinasti Abbasiyah ini. Dengan simbol mereka itu bendera hitam. Ya balik lagi ke ironi tadi, miris saja gitu lihat simbol keterbukaan ilmu malah dipakai sama kelompok yang justru anti nilai-nilai itu di zaman kita. Pusat kekuasaan mereka ini kan kota yang legendaris, Baghdad. Ah iya, Baghdad. Didirikan oleh Khalifah Al-Mansur sekitar tahun 762 Masehi. Ini bukan sembarang kota loh. Kota terencana yang katanya jadi keajaiban dunia pada masanya. Sayangnya nggak banyak sisanya sekarang. Iya, karena bangunannya dari bata lumpur sih kebanyakan. Tapi saking hebatnya, ada ahli geografi namanya Yakubi, dia sampai bilang Baghdad ini persimpangan alam semesta. Nah, istilah itu pas banget. Baghdad itu beneran kota kosmopolitan. Isinya, wah campur aduk. Ada orang Arab, Persia, Armenia, Turki, Kurdi, India. Lengkap banget. Ya, komunitas Muslim hidup berdampingan sama komunitas Yahudi, Kristen, Zoroastrian. Kota ini juga jadi tujuan masuknya banyak budak dari India, Afrika, Eropa Timur. Oh, ada perbudakan juga ya? Ada, tapi yang menarik, Norberg catat banyak dari mereka ini kemudian dibebaskan dan jadi bagian dari masyarakat. Jadi ada mobilitas sosial juga. Nggak heran kalau para pemikir hebat dari mana-mana itu tertarik datang ke Baghdad. Jadi bukan cuma orang dan ide yang ketemu ya, tapi juga barang dagangan pastinya. Ekonominya gimana tuh? Nah, ekonominya ini juga salah satu kunci kemasannya. Tumbuh subur banget di bawah apa yang kadang disebut Pax Islamica. Wilayah kekuasaan Abbasiyah itu jadi kayak zona perdagangan bebas raksasa. Mereka kuasai jalur-jalur strategis dong berarti. Banget, Laut Merah, Teluk Persia, Jalur Sutra, semua dikuasai. Terus, mereka pinter adopsi teknologi, contohnya layar latin segitiga dari orang Koptik Mesir. Apa gunanya itu? Itu bikin kapal bisa berlayar melawan arah angin. Ini revolusioner banget buat pelayaran jarak jauh waktu itu.
Wah, iya ya. Logis. Hasilnya, ya terbentuk pasar global skala awal. William Bernstein nyebutnya emporium raksasa. Katanya malah lebih luas jangkauannya dibanding pasar kekaisaran Romawi. Lebih luas dari Roma. Kok bisa? Para petualang individu tuh jauh lebih besar. Ditambah lagi, pandangan dalam Islam sendiri terhadap perdagangan itu positif. Oh ya, gimana tuh? Kan Nabi Muhammad sendiri seorang pedagang. Terus di Al-Quran ada dorongan untuk perdagangan atas dasar saling ridho. Bahkan ada hadis yang bilang pedagang jujur itu kedudukannya tinggi, setara nabi dan syuhada. Pantesan ya perdagangannya maju, sampai-sampai ada cerita pengunjung dari Tiongkok di masa itu, kabarnya dia kaget banget lihat betapa melimpahnya barang dan murahnya harga di pasar Baghdad. Betul, itu bukti nyata kemakmurannya. Sejarawan Shlomo Goitin sampai menyebut fenomena ini sebagai revolusi borjuis. Pedagang jadi kelas sosial yang kaya, raya, dihormati, dan pengaruhnya kadang-kadang melebihi pejabat tinggi kayak wazir. Keren. Mereka juga pasti punya sistem finansial yang canggih ya buat mendukung semua itu. Jelas. Untuk dukung perdagangan jarak jauh itu, mereka kembangin instrumen finansial yang udah modern buat zamannya. Kita kenal cek kan? Nah, itu asalnya dari kata Arab sak. Oh, baru tahu saya. Ada juga surat kredit atau hawala. Terus bentuk-bentuk kemitraan usaha patungan kayak mudaraba atau mufawada. Ini semua bikin transaksi lintas wilayah jadi lebih gampang dan aman. Tapi tadi sempat disinggung soal perbudakan. Itu gimana tuh posisinya di tengah kemajuan ekonomi ini? Nah, ini sisi gelapnya. Perbudakan itu legal dan skalanya besar. Karena hukum Islam melarang memperbudak sesama muslim, jadi budak didatangkan dari luar kekhalifahan. Dari mana aja tuh? Hasil perang, penculikan, atau dibeli dari pasar budak. Dari Eropa, Afrika, Asia Tengah. Norberg mengutip perkiraan sekitar 10 juta jiwa selama periode Abbasiyah. Angka yang besar banget. Norberg mengutip Bernard Lewis mencatat ada perbedaan. Budak di dunia Islam saat itu punya hak hukum tertentu dan pemiliknya punya kewajiban. Lewis berpendapat kondisi mereka relatif lebih baik dibanding, katakanlah, perbudakan zaman antik atau di Amerika abad ke-19. Menarik. Walaupun Lewis juga bilang sistem hukum yang detail ini malah bikin perbudakan jadi lebih mapan dan sulit dihapuskan secara total. Tapi penting juga dicatat, membebaskan budak itu dianggap perbuatan mulia dalam Islam. Jadi, selalu ada pintu untuk mobilitas sosial bagi sebagian budak. Oke. Nah, selain ekonomi dan perbudakan, ada lagi nih yang menarik dari catatan Norberg, soal posisi perempuan. Katanya relatif maju ya. Iya, ini juga sering diangkat. Menurut Norberg, lagi-lagi mengutip Lewis, perempuan di masa Abbasiyah itu punya hak kepemilikan properti yang katanya nggak ada tandingannya di Barat pada waktu yang sama. Maksudnya gimana tuh hak properti? Jadi, mereka bisa punya bisnis sendiri, bisa tanda tangan kontrak. Harta bawaan sebelum nikah atau penghasilan mereka itu nggak otomatis jadi milik suami. Wah, itu lumayan progresif ya untuk zaman itu. Banget. Mereka juga punya hak waris, walau porsinya mungkin nggak sama dengan laki-laki. Dan satu lagi poin dari Norberg, Al-Quran sendiri tuh nggak secara eksplisit memerintahkan perempuan pakai cadar. Prakteknya bervariasi. Oke, jadi ekonominya maju, ada aspek sosial yang relatif progresif juga, tapi mungkin yang paling ikonik dari era Abbasiyah ini kan keterbukaan intelektualnya ya, terutama lewat gerakan penerjemahan itu. Nah, ini dia jantungnya, betul banget. Mereka itu kayak gila-gilaan menerjemahkan teks-teks kuno dari Yunani, Persia, India, semua diterjemahin ke bahasa Arab. Siapa yang modalin semua itu? Awalnya disponsori Khalifah, kayak Khalifah Al-Mamun. Ada cerita terkenal, konon Al-Mamun ini mimpi ketemu Aristoteles. Mimpi ketemu Aristoteles. Iya, konon gitu ceritanya. Dan mimpi itu yang katanya bikin dia makin semangat mencari ilmu pengetahuan dari mana aja, nggak peduli asalnya. Tapi hebatnya, gerakan ini nggak cuma di istana, menyebar ke masyarakat luas. Oh iya, siapa aja yang dukung? Jenderal-jenderal kaya, pedagang sukses, tuan tanah, dan yang penting nggak pandang agama. Muslim, Kristen, Yahudi, Zoroastrian, bahkan ada yang pagan juga ikut berkontribusi nerjemahin atau nyalin naskah. Jadi beneran semangat kolektif gitu ya? Betul, dan poin kuncinya nih, ini bukan sekedar fotokopi ilmu kuno. Para pemikir Abbasiyah ini aktif menggunakan ilmunya. Mereka kembangkan, mereka terapkan, bahkan mereka kritik ide-ide yang diterjemahkan itu.
Nggak cuma nerima mentah-mentah ya? Sama sekali enggak. Seringkali satu karya penting itu diterjemahkan ulang 2-3 kali oleh penerjemah berbeda, biar akurasinya pas. Muncul gagasan kuat kayak yang dicatat Frederick Starr bahwa ilmu itu universal, nggak kenal batas negara atau agama. Mereka juga kritis ke peradaban lain ya katanya, ke Bizantium misalnya. Iya, ada tuduhan kalau Kekaisaran Bizantium waktu itu malah menekan filsafat Yunani. Sejarawan Al-Masudi nulis kalau orang Kristen di Bizantium udah menghapus jejak filsafat. Wah, tuduhan serius itu. Kindi coba bikin klaim historis. Dia bilang nenek moyang Yunani, Ion, sama nenek moyang Arab, Kohtan, itu sebenarnya bersaudara. Tujuannya, biar ilmu Yunani itu rasanya kayak pulang kampung ke dunia Arab. Usaha banget kan? Haha, iya juga ya. Demi ilmu pengetahuan sampai bikin silsilah baru. Usaha mereka nyari naskahnya sendiri gimana? Gigih banget. Ada cerita tentang seorang penerjemah terkenal, Hunain Ibnu Ishaq. Dia sampai keliling Suriah, Palestina, Mesir, sampai ke Alexandria, cuma buat nyari salinan lengkap karya dokter Yunani Galen. Terus ketemu nggak? Ujung-ujungnya cuma nemu separuhnya di Damaskus. Tapi itu nunjukin determinasi mereka luar biasa. Pusat dari semua ini kan sering disebut Baitul Hikmah atau House of Wisdom ya. Itu sebenarnya apa sih? Nah, ini sering didramatisir ya. Menurut sejarawan modern kayak Jim Al-Khalili, mungkin lebih tepat ngelihatnya bukan sebagai satu institusi super gitu, tapi lebih sebagai perpustakaan besar milik khalifah dan pusat penerjemahan yang penting. Tapi aktivitas intelektualnya itu menyebar di seluruh Baghdad. Makanya Al-Khalili nyebut Baghdad sebagai kota kebijaksanaan. Bukan cuma satu rumah ya? Bukan. Dan menariknya, Norberg mencatat, sekitar 3/4 pemikir top saat itu ternyata juga nyambi jadi pedagang atau pengusaha. Jadi ilmu dan bisnis itu jalan bareng saling dukung. Oh, jadi para ilmuwan itu nggak cuma di Menara Gading ya? Justru enggak. Banyak yang terlibat langsung di masyarakat. Dukungan juga datang dari mana-mana. Para penerjemah dan ilmuwan sendiri butuh teks-teks lain kan buat mecahin masalah di bidang mereka masing-masing. Jadi kayak bola salju gitu. Maksudnya? Makin banyak diterjemahkan, makin banyak pertanyaan baru muncul, makin butuh terjemahan lagi. Ini juga memicu perdebatan filosofis yang dalam banget soal hakikat pengetahuan itu sendiri. Nah, dari fondasi terjemahan dan diskusi yang kuat ini, muncullah inovasi-inovasi orisinal yang keren banget kan pastinya? Banget. Di matematika misalnya, ada Al-Khwarizmi. Nama dia itu jadi asal kata aljabar dan algoritma yang kita pakai sampai sekarang. Wah, beneran dari nama dia? Iya, dia juga yang memperkenalkan angka Hindu-Arab, angka 0-9 yang kita pakai sekarang, ke dunia Islam. Nantinya, angka ini dibawa ke Eropa sama Fibonacci. Jadi kita berotang budi juga ya sama dia. Bidang lain? Optik, ada Ibnu Al-Haytham. Ini tokoh revolusioner. Dia pakai metode eksperimen, sesuatu yang langkah banget waktu itu. Eksperimen apa tuh? Dia buktiin kalau cahaya itu masuk ke mata kita, bukan keluar dari mata, kayak teori Yunani kuno. Dia bikin kamera obskura pertama. Karyanya ini pengaruhnya gede banget ke ilmuwan Eropa berabad-abad kemudian kayak Galileo, Kepler, sampai Newton. Dia bisa dibilang salah satu bapak metode ilmiah modern. Gila, keren banget. Kedokteran gimana? Maju juga. Mereka belajar banyak dari Galen, dokter Yunani itu, tapi nggak berhenti di situ. Mereka tambahin observasi-observasi baru, bikin ensiklopedia kedokteran yang lengkap. Astronomi, geografi. Berkembang pesat. Mereka nggak cuma nerima teori Ptolemeus gitu aja, tapi diuji lewat observatorium-observatorium yang mereka bangun. Peta mereka makin akurat. Bahkan ada peta yang nunjukin kemungkinan kalau Afrika itu dikelilingi lautan. Jauh sebelum Vasco da Gama loh. Teknologi gimana? Ada penemuan seru nggak? Ada dong. Ada Banu Musa bersaudara, 3 kakak beradik ilmuwan yang bikin mesin-mesin otomatis yang canggih buat hiburan dan keperluan praktis. Terus ada Al-Jazari. Dia bikin buku isinya deskripsi mesin-mesin hebat, termasuk semacam mesin drum terprogram pertama. Kayak nenek moyangnya robot musik gitu. Hahaha, robot musik zaman dulu. Belum lagi kemajuan di bidang kimia, pengembangan teknik distilasi, dan yang penting banget adopsi teknik pembuatan kertas dari Tiongkok. Kertas ini bikin ilmu jadi makin gampang disebar dan diakses. Luar biasa ya pencapaian mereka di berbagai bidang. Tapi, namanya juga sejarah ya. Nggak ada yang abadi. Zaman keemasan ini kan akhirnya meredup juga. Mulai muncul retak-retak dari dalam ya. Iya, betul. Konflik internal mulai muncul, dan ini jadi salah satu faktor utama kemundurannya. Salah satu yang paling signifikan itu antara kelompok rasionalis yang disebut Mu'tazilah dengan kelompok tradisionalis.
Apa sih inti perdebatannya waktu itu? Gampangnya soal peran akal versus teks suci dalam memahami agama. Mu'tazilah ini sangat pro akal. Salah satu doktrin mereka yang paling kontroversial itu soal status Al-Quran. Mereka bilang Al-Quran itu diciptakan, bukan abadi bersama Tuhan. Wah, itu pandangan yang berani ya? Banget. Nah, sialnya, Khalifah Al-Ma'mun yang tadinya sangat mendukung penerjemahan dan kebebasan berpikir, itu malah memaksakan doktrin Mu'tazilah ini jadi doktrin negara. Dipaksakan. Gimana caranya? Dia bikin semacam inkuisisi yang disebut mihna. Para ulama dan pejabat dipaksa mengakui doktrin Mu'tazilah. Yang nolak, dihukum. Waduh, ini jadi bumerang dong. Persis. Kasus penyiksaan ulama tradisionalis terkemuka Ahmad ibn Hambal yang teguh menolak tunduk malah bikin dia jadi pahlawan dan martir di mata kaum tradisionalis. Akhirnya, penguasa setelah Al-Mamun, yaitu Khalifah Al-Mutawakkil sekitar tahun 840-an, membalikan kebijakan total. Dibalik gimana? Ortodoksi Sunni ditegakkan dengan keras, kaum rasionalis Mu'tazilah ditindas, begitu juga kelompok non-Muslim dan aliran Islam lain yang dianggap menyimpang. Ini jadi preseden bahaya. Negara mulai terlalu jauh ikut campur urusan keyakinan dan doktrin agama. Keterbukaan mulai terkikis. Selain konflik ideologi ini, kekuasaan pusatnya sendiri juga ternyata nggak stabil ya? Rapuh banget. Ada contoh kasus yang disebut Norbergschied. Khalifah Harun al-Rashid yang dicerita 1001 malam digambarin bijaksana itu, tapi dalam sejarah dia tiba-tiba aja mengeksekusi wazir kepercayaan lamanya, Jafar al-Barmaki, dan keluarganya tanpa pengadilan atau dakwaan yang jelas. Kok bisa gitu? Yaitu nunjukin kekuasaan absolut yang bisa sewenang-wenang. Beda banget kan sama katakanlah Socrates atau Cicero di barat yang meskipun dihukum mati, setidaknya mereka diadili dulu. Nah, kerapuhan ini makin parah dengan munculnya tentara bayaran dari budak Turki yang disebut Mamluk. Mamluk. Gimana peran mereka? Awalnya direkrut buat melindungi khalifah. Lama-lama malah mereka yang jadi kingmaker, ngendaliin siapa yang jadi khalifah dari balik layar. Wah, bahaya itu. Puncaknya terjadi tahun 861. Khalifah Al-Mutawakkil yang tadi membalikkan kebijakan Al-Ma'un malah dibunuh sama pengawal Turkinya sendiri. Ini memicu periode kacau balau selama hampir 1 dekade. Disebut anarki di Samara. Mirip krisis abad ketiga di Roma. Khalifah jadi kayak boneka, naik turun tahta gara-gara intrik faksi-faksi militer Mamluk ini. Kekuasaan pusat lumpuh. Ditambah lagi pasti ada faktor-faktor lain kan yang memperparah? Ada. Norberg nyebut indikasi perubahan iklim. Zaman itu jadi lebih panas dan kering di wilayah Irak. Ini bikin masalah buat pertanian. Tanah jadi asin atau salinisasi. Terus muncul pemberontakan-pemberontakan. Salah satu yang paling besar itu pemberontakan budak perkebunan di Irak Selatan. Disebut pemberontakan Zanj tahun 869. Berlangsung lama dan sangat merusak. Jadi banyak masalah menumpuk ya? Banget. Akibatnya kekhalifahan mulai pecah belah secara politik. Penguasa-penguasa di daerah mulai merasa nggak perlu lagi tunduk sepenuhnya ke Baghdad. Akhirnya, dinasti Buid dari Persia melebut Baghdad tahun 945. Terus diganti lagi sama dinasti Turki Seljuk tahun 1055. Khalifah Abbasiyahnya gimana nasibnya? Tetap ada, tapi cuma jadi simbol agama aja, kayak Kaisar Jepang atau Ratu Inggris gitu deh. Kekuasaan realnya ada di tangan para sultan militer dari Buid atau Seljuk ini. Sistem ekonominya gimana? Ikut berubah juga? Nah, ini penting. Muncul sistem baru namanya Iqta. Ini semacam pemberian hak memungut pajak dari sebidang tanah kepada pejabat militer atau sipil sebagai ganti gaji atau imbalan jasa. Kedengarannya mirip feodalisme di Eropa ya? Mirip banget. Dan dampaknya, menurut Norberg, negatif buat ekonomi pasar yang tadinya dinamis. Kenapa? Karena pemegang Iqta ini fokusnya cuma gimana caranya ngambil pajak sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Mereka kurang tertarik buat investasi jangka panjang di tanah itu. Akibatnya, produktivitas pertanian menurun, perdagangan juga ikut lesu. Oke, jadi fondasinya udah goyah banget ya. Politik pecah, ekonomi melemah, konflik internal. Nah, di tengah situasi kayak gini, muncul upaya sadar untuk menutup keran pemikiran bebas yang dulu jadi ciri khas Abbasiyah. Siapa tokohnya? Tokoh kuncinya adalah Nizam al-Mulk. Dia ini wazir atau perdana menteri yang sangat berkuasa di bawah dinasti Seljuk.
Mulai sekitar tahun 1065, dia mendirikan banyak sekolah tinggi atau madrasah yang terkenal sebagai Nizamiyah di berbagai kota besar. Apa tujuannya dia bikin madrasah sebanyak itu? Tujuannya jelas banget, politis dan ideologis. Pertama, untuk menyebarkan ajaran Islam Sunni versi konservatif Asy'ariyah untuk melawan pengaruh Syiah Ismailiyah yang saat itu dianggap ancaman oleh Seljuk. Kedua, untuk membendung pengaruh para filsuf yang dianggap pemikirannya liar dan meresahkan. Jadi madrasah ini beda ya tujuannya sama semangat awal Baitul Hikmah. Beda banget, di Madrasah Nizamiyah ini yang diutamakan itu kemurnian doktrin, kepatuhan pada ajaran yang udah baku, penyelidikan bebas, debat filosofis ala zaman Al-Ma'mun dulu, itu nggak lagi jadi prioritas, malah dicurigai. Dan ada tokoh intelektual besar yang mendukung arah baru ini kan? Al-Ghazali. Nah, ini dia Al-Ghazali, wafat 1111, seorang teolog super cerdas dan super berpengaruh. Dia melancarkan serangan intelektual yang dahsyat terhadap filsafat Yunani Islam dalam bukunya Tahafut al-Falasifah atau Kerancuan Para Filsuf. Gimana cara dia nyerangnya? Ironisnya, dia pakai argumen logika yang sangat canggih, logika yang dia pelajari dari filsafat itu sendiri untuk buktiin kalau logika dan filsafat itu nggak bisa diandalkan untuk mencapai kebenaran hakiki. Kebenaran sejati, kata Al-Ghazali, hanya bisa dicapai lewat iman dan pengalaman mistis. Dia juga punya teori okasionalisme itu ya? Yang bilang nggak ada hukum alam. Betul. Intinya, semua kejadian di alam semesta ini terjadi bukan karena ada hukum sebab akibat yang pasti, tapi karena kehendak langsung Tuhan pada setiap saat. Api membakar kapas bukan karena sifat api, tapi karena Tuhan membiasakan api membakar kapas saat bersentuhan. Besok bisa aja Tuhan bikin beda. Wah, kalau pandangannya gitu, susah dong buat kembangin sains yang butuh keyakinan pada keteraturan alam. Jelas. Pandangan ini, meskipun secara teologis mungkin menarik, tapi nggak kondusif buat perkembangan sains empiris. Nah, pertanyaannya, kenapa pandangan Al-Ghazali ini bisa begitu laku dan berpengaruh? Kenapa tuh? Norberg nunjukin beberapa alasan. Pertama, menyerang filsafat yang sering dianggap rumit, elitis, dan asing, itu punya daya tarik populer. Lebih gampang percaya iman daripada mikir filsafat yang jelimet kan? Masuk akal. Terus? Dua, dan ini mungkin yang paling penting, pandangan Al-Ghazali itu sangat berguna buat penguasa. Dia punya adagium terkenal, negara dan agama itu kembar. Dia juga menekankan kewajiban rakyat untuk taat sama penguasa, bahkan kalau penguasanya itu zolim sekalipun, demi menjaga ketertiban. Wah, ini kan sama aja melegitimasi kekuasaan otokratis para Sultan Seljuk waktu itu ya? Persis, penguasa mana yang nggak suka kalau ada ulama besar bilang rakyat wajib patuh sama mereka? Norberg membandingkan peran Al-Ghazali ini agak mirip sama peran Santo Agustinus di akhir Kekaisaran Romawi, yang juga menekankan keutamaan iman di atas akal dan pentingnya ketertiban sosial di bawah otoritas. Dampaknya gimana ke dunia pemikiran setelah itu? Terasa banget, rasionalisme makin tersingkir, filsafat makin dicurigai. Tokoh kayak Averroes atau Ibnu Rushd, filsuf besar terakhir dari tradisi rasionalis ini, yang hidup di Andalusia, Spanyol Islam, dia mencoba keras mendamaikan iman dan akal. Karyanya sangat berpengaruh di Eropa nantinya. Sampai Thomas Aquinas pun banyak belajar dari dia. Dia dijuluki sang komentator Aristoteles di sana. Tapi di dunianya sendiri? Nah, tragisnya, di dunianya sendiri, di akhir hidupnya sekitar tahun 1198, Averroes malah dikutuk sebagai ahli bidah. Buku-bukunya dibakar di depan umum, dia sendiri diasingkan. Ironis banget, pemikir yang mencerahkan Eropa malah dibuang di rumah sendiri. Jadi, pelan-pelan terbentuk aliansi antara negara dan ulama konservatif gitu ya? Iya, aliansi yang saling menguntungkan. Negara sultan butuh legitimasi agama dari ulama, ulama konservatif butuh dukungan negara untuk menyebarkan ajarannya dan menyingkirkan pesaing, filsuf, aliran lain. Di saat yang sama, ekonomi lagi sulit, jadi dana untuk para pemikir independen makin seret. Sementara lowongan kerja di madrasah banyak ya? Betul, asal mau nurut sama doktrin yang diajarkan. Berpikir kritis, mempertanyakan dogma, itu bisa berbahaya. Bisa dituduh bidah, bisa kehilangan pekerjaan, atau lebih buruk lagi. Jadi, Norberg pakai metafora yang kuat. Rumah-rumah kebijaksanaan yang dulu penuh debat bebas, pelan-pelan digantikan oleh barak-barak ortodoksi yang menuntut kepatuhan. Jadi ketika ancaman besar dari luar akhirnya datang, yaitu bangsa Mongol, fondasi peradaban Abbasiyah ini sebenarnya udah keropos banget dari dalam ya?
Tepat sekali. Pukulan terakhir memang datang dari luar, tapi tubuhnya sudah lama sakit parah dari dalam. Bangsa Mongol dipimpin Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, menyerbu wilayah kekhalifahan pada pertengahan abad ke-13. Mereka menghancurkan banyak kota ya? Iya, kota-kota besar di Persia dan Asia Tengah dihancurkan. Sistem irigasi yang udah dibangun berabad-abad dirusak. Puncaknya adalah penjarahan Baghdad tahun 1258. Ini peristiwa yang sering banget diceritakan ya. Katanya mengerikan banget. Sangat mengerikan. Baitul Hikmah konon ikut dihancurkan. Ada legenda kalau buku-bukunya dibuang ke sungai Tigris sampai airnya jadi hitam karena tinta. Walaupun mungkin ada unsur dramatisasi juga ya soal buku itu. Tapi pembantaiannya nyata. Itu nyata dan skalanya masif. Penduduk Baghdad dibantai habis-habisan. Khalifah Abbasiyah Tahir al-Musta'sim dieksekusi dengan cara yang dianggap terhormat oleh Mongol. Digulung dalam karpet lalu diinjak-injak kuda sampai mati. Ini karena bangsa Mongol punya pantangan menumpahkan darah bangsawan langsung ke tanah. Astaga. Saking banyaknya mayat yang bergelimpangan dan membusuk, konon bau busuknya begitu menyengat sampai Hulagu Khan sendiri terpaksa memindahkan perkemahan pasukannya menjauh dari kota Baghdad. Ini benar-benar akhir yang tragis buat kekhalifahan Abbasiyah yang udah berkuasa selama 500-an tahun lebih. Tapi poin penting yang ditekankan Norberg tadi, jangan cuma salahkan Mongol ya. Betul, sebrutal apapun invasi Mongol, mereka sebenarnya cuma memberikan pukulan mematikan pada tubuh yang sudah sakit parah. Faktor-faktor internal tadilah yang lebih dulu melemahkan peradaban ini secara drastis. Hilangnya keterbukaan, menguatnya ortodoksi, perpecahan politik, kemunduran ekonomi karena sistem Iqta, itu semua udah bikin Abbasiyah rapuh jauh sebelum Mongol datang. Jadi, Mongol itu ibarat paku terakhir di peti mati gitu ya? Bisa dibilang begitu. Memang nantinya, sebagian bangsa Mongol ini masuk Islam. Dan peradaban Islam bangkit lagi dalam bentuk kekaisaran-kekaisaran besar lainnya seperti Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Mereka juga punya pencapaian hebat di bidang arsitektur, seni, dan pemerintahan. Tapi, ada tapinya ya? Tapi menurut Norberg, semangat keingintahuan intelektual yang liar, keterbukaan terhadap gagasan dari mana saja, keberanian untuk mempertanyakan dogma seperti di era awal Abbasiyah itu nggak pernah benar-benar pulih sepenuhnya. Ada murid Al-Ghazali yang dengan bangga mengklaim kalau filsafat sudah mati di dunia Islam setelah serangan gurunya itu. Klaim itu sayangnya terbukti cukup mendekati kenyataan untuk waktu yang sangat lama setelahnya. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari diskusi kita. Kekhalifahan Abbasiyah itu periode sejarah yang, luar biasa banget ya. Luar biasa. Mereka bisa maju pesat karena berani terbuka. Terbuka pada perdagangan global, terbuka pada keragaman budaya di dalam negerinya sendiri, dan yang paling penting, terbuka pada ide-ide dan ilmu pengetahuan dari mana saja. Yunani, Persia, India. Benar-benar jadi persimpangan alam semesta kayak kata Norberg. Betul, mereka nggak takut belajar dari peradaban lain, malah aktif mencari dan membangun di atasnya. Tapi kisah kemundurannya juga jadi pelajaran yang sama pentingnya kan? Justru itu, kemunduran idnya disebabkan oleh kombinasi racun internal, perpecahan politik, konflik ideologi yang berujung pada penindasan pemikiran rasional oleh kekuatan ortodoksi yang didukung negara. Kita ingat Al-Ghazali dan Nizamiyah. Lalu perubahan struktur ekonomi ke sistem Iqta yang menghambat dinamisme. Dan baru terakhir dihantam oleh invasi dari luar. Ini kan sebenarnya menggarisbawahi argumen utama buku Norberg ya, bahwa zaman keemasan itu nggak abadi. Dan seringkali penyebab keruntuhannya itu datang dari dalam. Dari kecenderungan masyarakat itu sendiri untuk menutup diri, jadi kaku, nggak mau berubah. Iya, pola yang mirip, kata Norberg, juga terjadi di peradaban besar lain seperti Athena kuno dan Roma. Mereka jaya saat terbuka, lalu mundur saat mulai menutup diri. Buat kita sekarang, buat Anda yang mendengarkan, kenapa sih cerita Abbasiyah ini relevan? Apa pelajarannya? Relevan banget. Kisah ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan keterbukaan pikiran, keterbukaan pada orang lain, keterbukaan pasar dalam mendorong kemajuan dan kemakmuran. Tapi sekaligus juga nunjukin betapa rapuhnya masa-masa cemerlang seperti itu. Nggak otomatis bertahan selamanya. Gampang banget hilang kalau nggak dijaga. Selalu ada tarik-menarik abadi ya dalam sejarah peradaban, bahkan mungkin dalam diri kita masing-masing. Antara dorongan untuk eksplorasi, bertanya, mencari yang baru.
dengan dorongan untuk kontrol, kepastian, dogma, kenyamanan status quo. Antara akal dan iman, kebebasan dan paksaan, pertarungan ini kayaknya terjadi terus-menerus di dalam setiap peradaban, di setiap zaman. Nah, sebagai bahan renungan penutup nih buat Anda semua, kalau kita sepakat bahwa keterbukaan itu krusial untuk kemajuan, tapi sejarah nunjukin betapa sulitnya mempertahankan keterbukaan itu dalam jangka panjang. Kira-kira mekanisme apa ya yang ada di dunia kita yang sekarang ini, yang super terhubung ini, yang bisa bantu kita melawan filter status quo? Maksudnya, kecenderungan alami untuk menolak perubahan atau ide baru itu ya, terutama pas lagi krisis. Iya, gimana caranya kita bisa memastikan fungsi persimpangan dari interaksi global saat ini, internet, perdagangan, pertukaran budaya, terus mendorong inovasi dan kerjasama. Bukannya malah memicu konflik, ketakutan, atau bikin kita makin menutup diri dalam gelembung kita masing-masing. Sambil tentu saja belajar dari pasang surut kehalifaan Abbasiyah yang barusan kita bahas. Pertanyaan yang dalam dan relevan banget buat zaman sekarang. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi wawasan, dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung dalam penjelajahan kita tentang kekhalifahan Abbasiyah berdasarkan buku Johann Norberg ini. Sama-sama. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya.